Assalamualaikum. Malam, selamat masuk Ibu. Iya, terima kasih. Silakan Ibu duduk. Baik, terima kasih Mbak. Gimana Ibu perjalanan sini? Alhamdulillah Mbak lumayan lancar. Oh, alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, apa ada permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Mungkin saya bisa bantu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Oh gitu. Jadi Mbak sebenarnya saya kasih itu atas rujukan dokter untuk menyarankan untuk menemui ahli gizinya Mbak. Oh, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Aulia. Saya sebagai ahli gizi rumah sakit ini Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu, saya bicara dengan Ibu siapa? Saya Husna Mbak. Oh, Ibu Husna ya Bu ya. Baik Ibu, saya jelaskan sedikit ya Bu terkait konseling hari ini. Konseling hari ini menganalisis masalah yang sedang Ibu alami dan membantu Ibu untuk menjelaskan masalah tersebut Ibu. Kemudian proses konseling ini kurang lebih 60 menit ya Bu, yang terdiri dari kajian gizi, penetapan diagnosis, dan implementasinya. Terus saya berharap Ibu bersedia untuk bekerja sama ya Bu dari awal sampai akhir. Apakah Ibu bisa memahami? Seperti itu. Baik Mbak, saya dapat memahaminya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya boleh saya lihat rujukan dokternya Ibu? Oh boleh Mbak, ini. Baik Ibu, berdasarkan hasil rujukan dokter, data-data Ibu ini, Ibu terdiagnosis DAF ya Bu. Apa Ibu tahu DAF itu apa? Saya sih pernah mendengar yang Mbak, sedikit-sedikit juga saya tahu. Cuman ada beberapa mungkin yang belum saya pahami gitu. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, saya jelaskan sedikit ya Ibu apa itu DAF. Jadi DAF ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang sejenis tergolong arbovirus yang masuk ke seluruh tubuh penderita melalui gigitan nyamuk. Nyamuk itu nyamuk Aedes aegypti betina. Kemudian penyakit ini lebih dikenal dalam sebutan demam berdarah. Oleh karena itu, tujuan konseling ini pada siang hari ini adalah mendiskusikan terkait penyakit DAF nih Ibu. Terus tujuan pemberian dietnya, tentang pengaturan dan pemeliharaan bahan makan yang boleh dan tidak boleh. Terus selalu saya berharap Ibu bersedia untuk bekerja sama untuk melakukan proses konseling ini. Apakah Ibu bersedia? Nah gitu Mbak, insya Allah saya bersedia Mbak. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Ibu sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Oh kebetulan tadi saya di depan juga udah diukur. Jadi tinggi badan saya itu tadi 160, kemudian berat badannya itu 48. Baik Ibu, untuk berat badan Ibu tadi 48 kg ya Bu, terus tinggi badannya 160 cm. Terus berdasarkan tinggi badan dan berat badan Ibu ini, Ibu tergolong status gizi kurang atau sering banget Ibu disebut dengan kurus. Oh gitu ya Mbak. Iya Ibu. Lalu apa ada keluhan yang Ibu sering muncul gitu Bu? Sebenarnya tuh saya sering banget Mbak merasakan nyeri di kepala saya. Terus juga saya suka merasakan mual dan muntah ketika habis makan gitu Mbak. Oh, terus gimana Ibu riwayat makan dahulu Ibu? Kebiasaan makan saya sih sebenarnya jarang ya Mbak, karena saya makan sesuai mood saya aja kalau saya ingat gitu. Terus juga kadang pagi tuh saya nggak pernah sarapan soalnya nggak sempet. Kemudian di siang harinya tuh saya suka makan di luar gitu Mbak, kayak GoFood gitu. Terus juga saya tuh jarang banget Mbak mengkonsumsi sayur gitu Mbak. Kalau satu hari kemarin Ibu makan apa aja? Kalau satu hari kemarin tuh sepertinya di pagi harinya saya masuk ke sarapan yang gak cuma minum air putih, tapi di jam 9-nya itu saya makan somai dan batagor dengan teh poci. Kemudian di jam 1-nya itu saya mesen makanan dari luar Mbak, yaitu nasi goreng dengan telur dadar sama es jeruk. Kemudian sore harinya itu saya makan dessert box dengan jus mangga. Kemudian malam harinya itu sekitar jam 8-an saya makan pecel lele dengan tahu dan tempe Mbak. Oh gitu ya Bu. Terus minum air putihnya Ibu biasanya sehari berapa? Kalau minum air putih itu sekitar 7 gelasan Mbak sepertinya. Apa ada yang ingin Ibu ceritakan yang lain Ibu? Saya rasa cukup sih Mbak, gitu aja. Oke, baik Ibu. Melihat dari hasil makan Ibu kemarin, pola makan kemarin Ibu yang memang tidak teratur Ibu. Terus Ibu juga tidak mengkonsumsi sayuran, betul Ibu? Iya Mbak, soalnya saya agak kurang suka gitu sama sayur-sayuran lain. Baik Ibu, ditunggu sebentar ya Bu, saya izin menghitung
asupan ibu dulu. Selagi saya menghitung, ibu boleh baca-baca dulu ya Bu. Oh iya, baik Mbak. Ibu maaf ya lama sudah membuat ibu menunggu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi bagaimana Mbak? Jadi gini Bu, setelah saya hitung total asupan kebutuhan ibu kemarin yang didapatkan, hasil energinya itu 1100 kilokalori. Kemudian proteinnya 28 gram, lemaknya 42 gram, dan karbohidratnya 146. Jadi dari hasil ini ibu memiliki gangguan pola makan berkaitan dengan pola makan yang salah ibu dan ditandai dengan ibu mengkonsumsi makanan yang tidak teratur. Oh begitu ya Mbak. Tapi tuh apakah ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan saya Mbak? Ibu, kalau ibu terus-terusan begitu, maka akan memperburuk keadaan ibu. Apalagi asupan ibu itu tidak memadai atau kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Sehingga energi, protein, lemak, dan karbo ibu jadi sangat kekurangan. Oh begitu ya Mbak. Saya tidak ingin Mbak penyakit saya ini semakin parah. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan Mbak? Jadi ibu bisa melakukan diet yang dianjurkan ya ibu. Ibu perlu melakukan diet energi tinggi, protein tinggi. Hal ini meningkatkan asupan ibu. Ibu juga harus bisa memperbaiki pola makan ibu. Apakah ibu bersedia? Sejujurnya agak sulit ya Mbak, karena kan saya juga makannya mut-mutan gitu. Tapi demi kebaikan saya akan berusaha sih Mbak. Ya, saya paham ibu. Mungkin ini emang terlihat susah ibu, tapi kita pelan-pelan aja ibu, pelan-pelan. Ibu pasti bisa. Berarti ini saya harus memperbaiki pola makan saya ya Mbak? Iya betul ibu. Jadi kita pelan saja ibu pasti bisa. Ibu mulai akan terbiasa mengkonsumsi sayur karena di sayur ini akan bermanfaat bagi kesehatan ibu. Oh begitu. Iya ibu, jadi kita pelan-pelan saja. Itu tidak mesti langsung mengkonsumsi sayuran setiap saat. Kemudian ibu juga bisa memperhatikan pola makan ibu. Jangan sampai makan tidak teratur lagi ya bu. Terus tidak sarapan, terus mulai lagi untuk membuat makanan sendiri. Terus juga diusahakan sebisa mungkin ibu makan sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali selingan ibu. Terus diselingi juga dengan sayur dan buah. Dan usahakan setiap makanan yang ibu makan itu bervariasi mulai dari warnanya, bahannya, dan cara pengolahannya ibu. Oh gitu. Oke deh, baik Mbak. Saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Baik ibu. Jadi lebih jelasnya gini ibu, ibu. Jadi dari terkait isi piringku ini untuk setengah makannya ibu bisa mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang beraneka ragam. Kemudian untuk seperempatnya itu dari protein ibu, ada protein hewani contohnya seperti telur, ayam, daging. Terus untuk seperempatnya lagi itu bisa dengan protein nabati. Dari protein nabati itu bisa dari kacang-kacangan. Kemudian untuk lemaknya juga bisa secukupnya ibu, seperti minyak. Lemaknya itu dari minyak itu minyak sehat ya ibu, seperti canola, minyak zaitun. Terus hindari juga ibu makanan yang kemasan seperti yang tinggi gula gitu. Oh gitu. Oke, baik Mbak. Saya akan berusaha untuk menerapkan ini tadi di kehidupan saya. Baik. Lalu untuk tujuan diet yang saya berikan ini kan energi tinggi, protein tinggi ya Bu, untuk mencegah kerusakan jaringan tubuh akibat penyakit autoimmune hemorrhagic fever yang diderita ibu, serta meningkatkan status gizi ibu nih yang tadinya kurang menjadi normal. Selain itu juga tujuan diet ini untuk memperbaiki pola makan ibu dan meningkatkan nafsu makan ibu. Oh gitu. Lalu bagaimana lagi Mbak? Apakah ada yang harus saya lakukan lagi? Ibu bisa lihat di ibu, di sini udah lengkap ya ibu. Di sini ada tujuan dietnya ibu, syarat dietnya, terus ada contoh menu makan sehari juga ibu. Oh gitu. Oke deh Mbak, baik. Jadi untuk konseling hari ini kita akhiri saja ya Bu, karena udah selesai ya Bu. Sebelumnya untuk menutup konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas informasinya? Sepertinya tidak ada ya Mbak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ulangi lagi terkait konseling hari ini. Oh baik Mbak, jadi saya harus memperhatikan pola makan saya seperti 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Terus juga saya harus bisa nih mulai mencoba makan
makan buah-buahan atau sayur-sayuran gitu, karena itu sangat baik untuk tubuh saya gitu kan. Terus diet yang diberikan kepada saya juga diet energi tinggi, protein tinggi, itu untuk mencegah terjadinya kerusakan atau memperparah penyakit saya dan juga meningkatkan nafsu makan saya gitu Mbak. Alhamdulillah Ibu jika Ibu sudah mengerti. Namun kalau misalnya Ibu ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa telepon saya ke nomor ini ya Bu. Gitu. Oke, baik Mbak. Jadi ini leafletnya boleh saya bawa pulang atau bagaimana? Boleh Ibu, boleh dibawa pulang untuk mengingat konseling hari ini biar Ibu nggak lupa Ibu. Oke, baik Mbak. Oke, mungkin untuk konseling selanjutnya kita rencanakan 2 minggu ke depan ya Bu, dan sampai ketemu di 2 minggu mendatang. Baik Mbak. Jadi saya izin pamit dulu ya Mbak. Baik Ibu. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Ibu, silakan.